dengan Klinik Atlantis. Dan di sore hari ini pastinya Wulan gak sendirian karena sudah ditemani dengan Dr. Asmelia Safitri Lubis, spesialis THT BKL, Magister Kedokteran ORL HNS, yang merupakan dokter spesialis THT KL ya dok ya. Bener banget. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan pastinya buat sahabat Atlantis yang ingin mendengarkan harus stay tune karena kita mau bahas tentang kupas tuntas radang amandel atau biasa disebut ini tonsilitis ya dok ya. Tonsilitis benar. Oke, jadi buat sahabat Atlantis yang mungkin sedang mengalami amandel di sekitar sini ya dok ya biasanya. Iya, di dalam rongga mulut sih. Dalam rongga mulut. Nah, kamu harus stay tune sebenarnya gimana sih penyebabnya, seperti kendalanya ataupun pencegahannya bagaimana. Jadi kamu harus stay tune dan nanti kalau mau bertanya boleh banget langsung komen di kolom komentarnya di Instagramnya Klinik Atlantis. Oke. Nah, mengenai tentang amandel ini ya dok ya, sebenarnya radang amandel atau tonsilitis ini apa sih dok? Radang aman, jadi pada manusia itu ada kelenjar yang disebut dia tonsil gitu kan, dan dia letaknya ada di dalam rongga mulut. Nah, jadi dia salah satu dari 5 rangkaian kelenjar di dalam rongga mulut itu. Jadi yang paling sering terdampak itu adalah tonsil ya, atau disebut juga amandel, karena itu merupakan tempat lewatnya makanan, minuman, juga tempat saluran tempat menghirup udara juga. Jadi saat terjadi radang, dia akan terjadi gejala-gejala radang seperti bengkak, nyeri menelan, demam, kadang juga disertai suara yang serak seperti itu. Tapi bukan berarti setiap orang yang suaranya serak amandel gitu ya dok? Belum tentu. Belum tentu ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih dok penyebab utama amandel dan biasanya siapa saja nih yang sering terkena amandel dok dari kasus-kasusnya? Baik, jadi amandel ini paling sering ya, angka kejadiannya itu paling sering pada anak-anak. Karena anak-anak imunnya belum kompleks, kemudian juga dari faktor makanan juga dapat mempengaruhi, serta yang paling sering itu disebabkan oleh infeksi. Infeksi itu bisa virus atau bakteri. Faktor makanan seperti makanan yang mengiritasi tenggorokan atau juga udara sekitarnya juga bisa mempengaruhi sih terjadinya radang ini. Kira-kira ini bisa bilang orang alergi dok rata-rata yang bisa dia dapat amandel ini? Berbeda. Kalau alergi itu memang merupakan respon tubuh terhadap lingkungan, tapi kalau amandel ini kan dia merupakan bisa karena paparan virus atau bakteri. Kalau alergi kan tidak ada terpapar virus atau bakteri gitu. Alergi juga bisa disebabkan oleh iritasi dari faktor makanan yang sifatnya menyebabkan iritan. Tadi dokter bilang kan ada anak-anak ya, biasanya terkena amandel itu anak-anak. Kira-kira di usia berapa tuh dok? Anak-anak yang paling sering terkena radang amandel itu paling sering usia 5 sampai 10 tahun paling sering. Anak-anak SD ya, SD gitu. Oke, nah gejala umum yang mungkin dapat muncul pada seseorang dengan tonsilitis ini apa dok biasanya? Nah, jadi tonsilitis ini kan ada pembagiannya juga, ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu dia gejalanya masih yang menunjukkan tanda-tanda radang dan kondisinya masih baru. Jadi tanda radang yang khas ini pada gejala akut itu biasanya kurang dari 2 minggu. Kemudian ada demam, ada nyeri menelan, kemudian kadang disertai dengan pembesaran kelenjar di sekitar leher. Yang kayak bengkak gitu bukan? Iya. Itu anak-anak itu bisa terjadi? Bisa, tapi itu tidak selalu. Itu bisa terjadi tapi tidak selalu. Kemudian waktu diperiksa rongga mulut itu kelihatan merah sekali. Kadang disertai batuk. Nah, pada anak yang usianya lebih muda masih belum bisa menyampaikan, biasanya dia itu demam, rewel, dan nggak mau makan. Kalau amandel yang udah kronis itu dia udah jangka waktunya udah panjang dan sering berulang-ulang sehingga terjadi pembesaran pada kelenjar amandel. Nah, pembesaran amandel ini bisa menyebabkan kondisi yang rasa mengganjal saat menelan, sakit menelan, kemudian bau mulut, begitu juga kalau tidur ngorok, terkadang juga disertai gangguan bicara pada anak karena saking besarnya amandel yang udah kronis ini, jadi dia untuk ngomong itu kadang seperti sengau gitu, ada kesulitan susah gitu dok, ngomongnya susah lah gitu.
tapi bukan berarti menyebabkan penyumbatan suara atau tanda kutip bisu Nah, itu enggak kan? kalau tonsilitis kronis ini bisa resikonya bisa terjadi sumbatan jalan nafas atas. Itulah yang tidurnya ngorok. Waktu ngorok karena kondisi tidur ngorok itu kan terjadi sumbatan tuh, ada hambatan dia untuk masuknya oksigen ke saluran nafas. Jadi anak-anak itu karena anaknya besar tuh dia jadi mengorok. Gitu. Anak kecil juga bisa ngorok ya, tapi Iya. harus diperhatikan sobat Atlantis. Ternyata bisa jadi anak di rumah, anak kamu di rumah itu ada amandelnya gitu. Iya. Jadi harus segera ditanya dulu, mungkin diperiksa dulu di rumah, atau segera langsung dibawa ke dokter THT. Nah, proses diagnosis tonsilitis ini biasanya dilakukan oleh dokter spesialis THT itu seperti apa tuh dok? Nah, jadi pertama kalau misalnya sudah muncul gejala, biasanya kita langsung anamnesis, nanyakan gejalanya apakah ada ciri khas yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, diperiksalah sekitar rongga mulutnya, apakah ada pembesaran kelenjar tonsil, apakah ada merah atau meradang atau bengkak. Kemudian ada pemeriksaan tambahannya seperti pemeriksaan swab tenggorok atau kerokan tonsil, atau juga dengan pemeriksaan lab darah. Itu maksudnya apa tadi? Swab tenggorok itu ada alat yang dimasukkan? Itu biasanya dikerjakan oleh di laboratorium sih, dia diusapkan gitu aja di tenggorok untuk mengetahui jenis penyebab amandelnya ini kenapa, apakah virus ataukah bakteri, atau kalau bakteri tahu bakteri apa. Itu biar diketahui juga ya dok ya, agak bisa dihindari juga sebenarnya. Oke. Apa saja sih dok untuk pilihan pengobatan yang tersedia untuk tonsilitis ini dok? Nah, jadi Karena kan ada akut sama kronis kan, itu bagaimana? Jadi kalau kondisi akut itu kan lagi radang-radangnya tuh. Jadi biasanya kita tangani dulu secara gejalanya. Kalau misalnya penyebabnya virus, dia biasanya bisa sembuh sendiri atau self-limited disease. Jadi penanganannya hanya memberikan terapi sesuai gejala aja. Misalnya kalau dia demam, kasih anti demam. Kalau dia nyeri, ya Ya obat termasuk demam orang biasa ya dok? iya benar, ya. paracetamol atau dikasih anti radang. Tapi kalau penyebabnya adalah bakteri, maka kita akan menambahkan antibiotik dalam jangka waktu tertentu. Kemudian nanti dievaluasi. Gitu. Jadi kalau misalnya dia udah kronis, nah itu perlu pertimbangan juga kapan harus dilakukan tindakan gitu kan. Misalnya kalau dia radangnya udah berulang-ulang dalam 1 tahun, bisa 7 kali dalam setahun, kemudian udah mengganggu aktivitas. Dok, mohon maaf dok, amandel ini dia bisa tiba-tiba hilang, muncul atau gimana ya? Atau ada terus? Amanah itu selalu ada. Jadi selalu nempel ya? Nah, tapi dia itu meradang atau tidak itu tergantung daya tahan tubuh kita juga. Meradangnya itu yang bikin sakit ya, yang bikin kita jadi gejala-gejala yang tadi tertimbul gitu ya. Kemudian tapi kalau dia udah meradang, udah kronis, dia sudah dia membesar gitu kan. Nah, ada juga indikasi tindakan lanjutannya, misalnya tindakan pembedahan gitu kan. Kapan kita lakukan pembedahan pada tonsil, pada amandel gitu kan. Biasanya kalau sudah ada tanda-tanda infeksi berulang, radang berulang terus terlalu sering dia muncul, misalnya kriterianya dalam 1 tahun itu 7 kali itu minimal. 1 tahun gitu kan, yang nggak dalam seminggu atau sebulan. 1 tahun itu ada beberapa episode dia mengalami amandel ini, bisa 7 kali dia dalam 1 tahun. Kemudian juga apakah dia menyebabkan gangguan bernafas tadi, jadi mengorok tidurnya. Kalau tadi itu mantul anaknya karena awalnya kan tidak efisien dia tidur karena kekurangan oksigen. Kemudian gangguan bicara, ngomongnya juga jadi susah. Kemudian gangguan menelan, jadi nggak mau makan. Anaknya biasanya turun berat badannya drastis. Kalau makan dia males karena rasa sakit-sakit itu. Jadi kemudian ada lagi yang mengindikasi operasi jika terjadi sudah infeksi dia berupa nanah di amandelnya. Nah itu harus sampai Berupa nanah itu kira-kira kenapa ya dok? nanah itu disebut dengan abses tonsil. Biasanya pada bisa disebabkan karena trauma itu misalnya tertusuk duri kan, atau juga karena infeksi saluran nafas atas juga bisa.
Jadi dia tiba-tiba berenang gitu dok. Jadi dia itu kayak bisul, tapi dia posisinya di amandel. Maka besar dan itu beresiko, berbahaya kalau dia. Iya, karena kan daerah mulut ya dok ya. Dan resiko bisa masuk ke saluran nafas, bisa juga ke jantung juga dia. Yang sampai komplikasi ya sahabat mantis. Luar biasa nih tentang amandel atau tonsillitis yang mungkin banyak orang nggak tahu. Karena kayak orang sekitar saya pribadi bahkan juga ada kan dok. Setahu saya kayak ke sepupu saya, ke keluarga saya itu salah satunya ada yang terkena amandel, tapi kayak nggak ada ke dokter THT, nggak ada yang pengobatan. Saya lihat itu udah radang biarin radang. Menurut dokter itu bagaimana? Ya kalau misalnya dia tidak belum mengganggu sekali sih sebaiknya dia menjaga aja, jangan sampai sudah terkena radang. Dengan menjaga kebersihan mulut, menjaga makannya, menjaga imunitasnya, kemudian maka dijaga dari makan-makanan yang iritan seperti kopi, teh, makanan yang pedas, berminyak, micin-micin, seperti itu juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya radang. Oke, luar biasa. Buat sahabat Atlantis yang ingin bertanya, boleh banget ya langsung komen di kolom komentarnya Instagram Klinik Atlantis. Nanti bakal bacain dan juga bakal dijawab sama Dokter Lydia. Nah, kita masih bicara ini ya sahabat Atlantis tentang kupas tuntas radang amandel atau tonsilitis. Nah, sudah ada yang bertanya ya, tapi lo mau lanjut lagi nih dok untuk tanya tentang amandel ini. Tadi sebenarnya dokter udah jelasin juga ya, sempat ditanya tadi mengenai sebaiknya makanan-makanan apa yang dihindari supaya tidak radang. Sebenarnya tonsil ini udah ada di rongga mulut ya dok ya, tapi bisa jadi radang, itu dikhawatirkan, itu yang menyebabkan namanya jadi amandel. Benar ya dok? Benar gimana? Jadi amandel atau tonsil itu salah satu kelenjar. Jadi mau dia radang atau tidak, dia itu tetap namanya itu. Tapi kalau dia sudah jadi radang, namanya jadi tonsilitis. Oh iya, oke. Nah sebenarnya cara merawat diri sendiri dok di rumah nih kalau misalnya kita mengalami gejala tonsilitis ringan ini bagaimana? Jadi kalau masih ringan ya, bisa diobati sendiri dengan memberikan konsumsi obat yang gampang didapat lah. Mungkin untuk obat anti nyerinya bisa menggunakan paracetamol, dengan menunjang imunitas seperti minum vitamin, makan makanan yang sehat, terus makanan kalau bisa makanannya yang lunak atau dari makanan yang berminyak, pedas, micin, kemudian manis-manis, mengandung pemanis, pengawet seperti itu hindari dulu. Kemudian dianjurkan berarti boba nggak boleh? Hindari. Iya. Dingin juga jangan dulu ya. Oh iya, jangan dulu tuh sampai kapan dok? Ya kalau sudah sembuh boleh lah hidup ini. Itu Tapi kamu lagi ya. Jangan terlalu intens, nanti jadi batuk pula lagi kan. Batuk itu bisa jadi radang ya dok? Bisa. Batuk itu salah satu indikasi radang juga. Untuk respon pertahanan tubuh lah untuk mengeluarkan adanya benda asing yang masuk. Sama lingkungan bakteri yang masuk kan usahanya dikeluarkan dengan cara batuk. Iya, bisa jadi demam juga gitu ya dok. Kemudian menjaga kebersihan mulut, boleh kumur-kumur menggunakan ini cairan garam steril atau betadine kumur juga boleh. Kemudian untuk amandel mungkin banyak minum air putih gitu. Intinya juga tetap jaga kesehatan, tetap memang saya sempurna juga ya dok ya, jangan yang aneh-aneh juga sahabat Atlantis. Nah, kapan sih dok sebaiknya seseorang mempertimbangkan untuk menjalani operasi pengangkatan amandel yang tadi dokter udah jelaskan juga? Jadi kapan dilakukan operasi amandel ya? Operasi amandel itu diindikasikan jika radangnya sudah berulang-ulang, minimal episodenya 7 kali dalam 1 tahun. Jadi sebenarnya amandel ini kan fungsinya untuk pertahanan tubuh juga, tapi kalau dia sudah sering beradang, dia ukurannya menjadi membesar, dia malah jadi sarang tempatnya kuman gitu kan. Jadi dia mudah menjadi radang berulang-ulang gitu. Jadi itu indikasi operasi. Kemudian jika ada tanda-tanda sumbatan jalan nafas, yaitu mengorol, terus ada tanda-tanda gangguan menelan, makan tuh nyangkut-nyangkut, anak benar-benar badan drastis. Setelah itu ada juga gangguan bicara, mungkin anak ngomongnya kurang jelas ngomongnya karena ukuran amandelnya cukup besar gitu. Ada juga jika adanya arah ke tumor
tumor amandel atau ke arah ke abses atau ada nanah yang terkumpul di tonsil. Nah, itu dilakukan tindakan operasi. Oke, nah mengenai amandel sendiri ini kita lanjut lagi nanti ngobrol sama Dokter Lia. Lo mau bacain dulu buat sahabat Rantis yang sudah bergabung dan juga sudah bertanya di Balai Kesehatan kali ini. Ada darinya Silvika.hanum. Ada Silvika ini katanya, kamu tanya kalau penyakit fistula ani bisa dioperasi atau pakai obat kah? Oh, itu udah beda divisi. Fistula ani itu udah bagian bedah umum sebenarnya. Fistula itu kan Itu sejenis apa tuh dok? dia apa ya, bawaan lahir sih biasanya. Dia itu saluran yang tidak tertutup sempurna. Jadi kalau fistula ani itu dia maaf ya, pupnya itu keluar dari lubang saluran itu gitu. Jadi udah bukan bagian dari THT. Kalau THT ya, itu biasanya dokter bedah ya dok ya? Tapi kalau THT ada juga dia fistula, bisa fistula Ini ngomongin wasir bukan sih fistula ini maksudnya? beda fistula. Sebenarnya ini bukan karena THT, tapi bukan, saya juga secara umum ya pandangannya kan. Fistula ani beda sama wasir. Gitu. Kalau wasir itu kan dia mukosa jaringan yang di anus itu yang tidak seharusnya gitu kan. Tapi kalau fistula ini dia seperti saluran gitu. Dia bermasalah ya dok ya? Ya dia tidak tertutup sempurna. Jadi dia kayak pupnya keluar dari situ juga gitu. Basah terus dia. Jadi harus dioperasi sih memang kalau kayak gitu. Oke, semoga sedikit terjawab ya, karena sekarang kita lagi ngomongnya sama dokter THT nih, sama Rantis. Oke, ada darinya ini lo mau bacain. Khoir Bailin katanya, dok, apa benar penderita amandel tidak boleh minum es? Penderita amandel boleh sebenarnya minum es, tapi jangan terlalu sering untuk mengurangi radangnya gitu. Kalau misalnya lagi radang, kalau amandelnya memang lagi sakit atau nyeri, itu sebaiknya jangan. Tapi kalau memang ada riwayat amandel yang udah kronis, sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering. Jadi terlalu sering. Kalau misalnya sehari sekali itu termasuk sering nggak? Termasuk sering. Oh iya, jadi seminggu sekali aja boleh. Seminggu sekali ya, sahabat Rantis. Semoga terjawab ya buat darinya tadi Khoir bertanya. Kemudian dari Gracia Anjani, halo. Katanya, dok, kalau sudah amandel kronis apa harus dioperasi, dan kalau sudah dioperasi apakah bisa kambuh lagi? Mungkin tadi dokter udah jawab masalah operasi ya dok ya. Tapi apa bisakah kambuh lagi dok kalau misalnya sudah operasi juga? Kalau sudah operasi amandel tidak akan kambuh lagi karena amandelnya itu udah diangkat. Jadi dia tidak ada dong. Ya, tidak ada amandel lagi jadinya. Tidak ada kelenjar amandel tadi lagi. Ya, tapi ada kelenjar-kelenjar lain yang bisa melindungi yang lain, melindungi daya tahan tubuh juga. Kan ada 5 tadi saya sebutkan. Iya. Jadi kalau diangkat 1 kan masih ada yang 4 lagi. Tidak masalah ya, tidak masalah. Apalagi udah dewasa juga daya tahan tubuh kita tidak bergantung sama amandel aja gitu. Anak-anak mungkin ya, tapi daripada menyebabkan infeksi terus lebih baik diangkat. Oke, semoga terjawab ya tadi buat Gracia. Ada lagi darinya Jihan Hafsah, katanya izin bertanya, dok, kalau untuk pengobatan batu tonsil tanpa operasi baiknya bagaimana ya dok ya? Oke, batu tonsil itu kan memang ada berbagai macam ukuran dia, ada yang kecil, ada sedang, ada yang besar gitu. Kalau penanganan awal bisa kita coba lakukan tindakan di poli di klinik Atlantis juga bisa kayaknya ya kan. Nah itu tapi harus diperiksa dulu, bisa nggak dikerjakan secara lokal, maksudnya secara langsung tanpa operasi. Nah itu biasanya kalau misalnya ukurannya kecil, sebenarnya bisa dilakukan sendiri di rumah dengan kumur-kumur secara rutin, dan gitu menyemprotkan bagian batu tonsilnya itu dengan menggunakan speed atau kayak jarum suntik itu, tapi jarumnya dibuang, ditembakkan ke arah batu tonsilnya itu dengan tekanan yang kuat. NaCl atau? Iya, NaCl. Boleh gunakan NaCl. Jangan pakai air biasa, tapi kalau mau pakai air garam juga boleh, tapi dengan dicampurkan dengan air masak. Gitu. Air garam itu air masak kasih garam gitu? Iya, benar. Yang pengertian NaCl lah, Iya. Tapi lebih bagusnya NaCl karena kan lebih steril. Ditembakkan ke arah batu tonsilnya,
Tapi kalau misalnya tetap tidak udah dicoba hal seperti itu tidak keluar, baiknya dilakukan oleh dokter THT. Biasanya dokter THT dilakukan di poli, dicoba tekan-tekan dulu biasanya oleh dokter THT dengan menggunakan alat yang sesuai gitu. Tapi kalau misalnya udah kita coba tekan-tekan, udah pakai bius rokat pun tidak keluar, kita lakukan tindakannya di ruang operasi. Nah, operasinya pun dibilang nggak bukan operasi yang besar sih, ya. jadi tidak perlu takut kalau misalnya dilakukan tindakan ini. Dok, izin dok, tadi kan masalah tonsil tadi yang dilakukan di rumah seperti disebutkan NaCl dan lain sebagainya itu. Nah, harus seberapa sering supaya tahu oh ternyata nggak ngaruh gitu loh dok? Bisa sih sehari 3 kali atau 4 kali gitu. Dalam waktu 5 hari lah mungkin boleh dicoba, atau 1 minggu coba-coba. Rutin, ada harus rutin. ya, apakah ada pergeseran atau netap aja dia di situ gitu. Kalau misalnya memang tidak bergeser sama sekali, ya memang mungkin butuh bantuan dokter THT sih. Baik, oke, semoga tadi terjawab ya, dan terima kasih banyak dok katanya. Nah, lanjut lagi, lo mau tanya apa saja sih dok komplikasi yang mungkin terjadi akibat tonsilitis yang mungkin tidak diobati nih dok? Oke. Komplikasinya itu kalau resikonya itu infeksi ya. Infeksi yang paling ditakutkan itu tadi yang abses. Abses itu kan dia terkumpulnya nanah di rongga tonsil, dan itu bisa menyebar kemana-mana. Yang bisul tadi dok? Ya, dan itu bisa nyebar kemana-mana, bisa masuk ke jantung, bisa ke bagian leher, ke otak juga bisa. Gitu. Kemudian ada resiko komplikasi lainnya itu gangguan bernapas, itu mengganggu asupan oksigen ke otak, sehingga anaknya mungkin jadi kurang konsentrasi, gangguan pertumbuhan, gitu-gitu kan. Tapi bisa kita jadi sesak napas Ya, waktu tidur jadinya sleep apnea dia namanya. Sleep apnea itu dia yang terbangun karena tersedak, karena sumbatan jalan napas. Itu juga berbahaya. Kalau misalnya tidak terdeteksi, bahkan bisa menyebabkan kematian sleep apnea. Nah, iya. Begitu juga beresiko ke komplikasi ke jantung. Apalagi ya, lebih ke yang secara garis besarnya itu sih. Oke, itu pun juga sangat mengerikan ya dok ya. Padahal hanya Kayaknya sepele ya. iya sepele, penyakit yang kecil mungkin orang biasa anggap, tapi rupanya bisa komplikasi hal-hal lainnya. Nah, langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dok untuk menghindari tonsilitis ini apa tuh dok? Untuk mencegah, baiknya makan secara teratur, makan yang sehat bergizi, sebaiknya lebih sering konsumsi makanan rumahan untuk mencegah resiko iritasi ke tenggorokan. Hindari makan makanan yang pedas-pedas, berminyak, bermicin, minuman-minuman berpengawet, mengandung pemanis, buatan gitu kan, kopi-kopi. Selain itu juga, oh iya ada satu lagi loh yang bisa resiko iritasi ke tenggorokan juga, adanya asam lambung. Asam lambung bisa yang naik itu ya dok? bisa bikin radang tenggorokan, jadi bisa kena ke amandel juga. Jadi jangan telat-telatan dok sebenarnya. Makan secara teratur, terus hindari makan yang asam-asam juga, itu karena sifatnya iritasi. Jangan merokok juga, hindari rokok, asap rokok atau polusi dan debu. Kalau ada riwayat alergi, itu bisa jadi salah satu faktor resiko, sebaiknya alerginya juga harus dikontrol. Oke, luar biasa banget. Dan sebenarnya kayaknya kalau dipikir amandel ini sangat berhubungan semua ya dok ya. Jadi kalau radang ke hidung bisa kena ke tenggorokan, dari bawah juga kena, karena dia itu kayaknya dia di tengah-tengah jalur masuk semuanya dia di situ. Bagaimanapun kita bernapas, makan di situ semua gitu, dia harus melewati. Jadi memang harus tetap dijaga lah untuk masalah amandel ini sahabat Atlantis. Nah, pesan terakhir nih ya dok ya, untuk dari beda kita kesehatan kali ini, buat sahabat Atlantis yang sudah bertanya, terima kasih ya. Tidak ada lagi yang bertanya ya. Ini ulang tutup untuk pertanyaannya. Dan untuk terakhir nih dok, kira-kira apa sih yang bisa dokter sampaikan sama sahabat Atlantis tentang radang amandel ini dok? Jadi sebenarnya radang amandel ini bisa dicegah jadi dengan memperbaiki pola hidup, pola makan, lebih ke situ. Jadi, terus kalau misalnya pun mengalami radang amandel tidak perlu khawatir, karena penanganannya bisa segera diatasi dengan baik kok.
Bahkan walaupun ke resiko pembedahan juga dengan operasi pun dia tetap membaik gitu, jadi tidak perlu khawatir. Tapi jangan berarti karena pengobatannya bisa ditangani, jangan malah makan semua beragas. Jadi harus tetap menjaga makanan, lebih ke menjaga makan, pola hidup yang sehat, banyak minum. Sebenarnya kalau misalnya tidak mau radang lagi itu segera langsung ke dokter THT ya dok ya. Jadi lakukan pemeriksaan dan juga konsultasi ke dokter THT loh Sobat Atlantis. Jadi buat Sobat Atlantis yang mungkin sering merasakan radang amandel atau disebut dengan tonsilitis ini, jangan khawatir tapi tetap jaga kesehatan seperti tadi tips yang sudah disampaikan sama dokter Lia. Oke, ini untuk hari ini bedah kesehatannya sudah cukup ya dok ya, ngobrol-ngobrol seru nih mengenai tentang radang amandel. Jadi buat sahabat nanti yang sudah bertanya, terima kasih banget. Dan sudah bergabung juga buat dokter sudah memberikan waktunya sering-sering sama kita tentang radang amandel. Ini makasih juga, tadi seru banget ngomongin amandel nih. Sepertinya next kita boleh buatin seminar kesehatan kali ya dok ya. Aja topiknya apa yang paling diminati Sobat Atlantis ya. Benar, oke. Jadi buat sahabat Atlantis terima kasih dan juga dokter terima kasih. Kita tutup untuk talkshow kita kali ini. Selamat sore sahabat Atlantis, bye bye.